sejago apapun desainer interior atau lulusan terbaik dari manapun yang akan berencana mau join ke Hadiprana gitu ya, secanggih apapun CV lo, proyek lo gitu ya, lo kalau jawab cuman mau 2 tahun di Hadiprana, I would say no, it's a big no. Do it right from the first time. Lo lakuin itu benar dari pertama. Yang kedua yang gue paling ingat sampai sekarang, membiasakan kebenaran bukan membenarkan kebiasaan. Ya, sosok prinsipal itu nggak semata-mata hanya bicara desain sih. Bagaimana dia memanage orang dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan desain. Persentasenya berapa sih? Wah, hampir 50%. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! William Petty. Yes, my bro. Akhirnya kesampaian juga nih. Gua kemarin kan udah lihat nih lu punya kurikulum nih ya, kira-kira ya. Lulusan ITB, jurusan interior, ya William K. Petty. Habis lulus langsung masuk ke Hadiprana. Betul. Benar. Dan sampai sekarang artinya lu udah 25 tahun kira-kira di sana. 2001, 2025, 24. 24 tahun ya di sana Yes. ya. Nah, jadi gua langsung masuk ke topik aja. Apa sih yang bikin lu betah 24 tahun, bro? In the same company. Bikin betah. Ya, kenapa lu mau di sana 24 tahun? Pertanyaannya 2 berarti ya. Susah-susah gampang. Nomor 1, apa yang bikin betah? Kalau menurut gue pribadi ya, secara pengalaman 24 tahun tuh waktunya nggak sebentar. Artinya kalau dilihat secara umur manusia Indonesia pada umumnya, let's say ambil optimisnya 75 tahun gitu ya. Gue sepertiga hidup gue udah di Hadiprana. Yes. Ya kan? 2/3 sorry. 1/3 ya? Iya. Sepertiga hidup gue di Hadiprana, usia gue 50 tahun udah 2/3 gitu. Artinya dalam menjalani profesi, gue bilang sih profesi ya, profesi desain interior ini banyak hal yang membuat gue, terutama dalam hal ini, merasa enjoy dulu gitu kan, untuk bisa totalitas berkarir, berprofesi begitu ya, menuangkan ide dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk seperti itu kan kita butuh wadah, butuh tempat, butuh ekosistem, butuh think tank, sparring partner gitu ya. Nah, akhirnya mungkin gue bisa bilang gue menemukan itu di Hadiprana begitu. Di Hadiprana, dimana dari semua poin-poin yang tadi gue sebutkan, mostly gue mendapatkannya itu di Hadiprana sejauh ini. Memang gue nggak mendapatkan di tempat lain karena gue tidak pernah bekerja berkantor di tempat lain begitu. Artinya gue nggak mempunyai comparison. Tapi apa yang pernah gue alamin, poin-poin tersebut yang menjadi apa ya, cukup krusial untuk gue bisa dibilang bisa bertahan sampai 24 tahun. Begitu. Jadi bisa dibilang segala kehausan lu mengenai desain semua terpenuhi di Hadiprana gitu. Tidak bisa dibilang semua, tapi gue bisa bilang mungkin let's say 85%. Begitu. Karena kembali lagi ini company, institusi, corporate gitu ya. Artinya ada pakem-pakem, ada teritori-teritori yang sudah dibatasi gitu. Sudah ada koridornya, sudah ada frekuensinya gitu. Artinya beriringan dengan umur, beriringan dengan pengalaman dan lain-lain. Ada momen-momen ketika gue harus cek begitu, keluar agak sedikit memberontak atau memberikan frekuensi atau naik turun dan lain sebagainya, tapi gue harus kembali ke koridor tersebut gitu. Jadi I would say 85% di situ. Nah, yang pertanyaan nomor 2, disuruh 24 tahun, gue rasa sih tidak ya. Gitu. Gue menjalani aja sih. Oke. Jadi selama 24 tahun itu lu kan nggak merasa bosen karena menurut lu ya apa yang lu cari 80% lu dapet lah di sana gitu kan. Nah, sekarang di umur lu yang udah senior ini kan bisa dibilang, dan lu kan prinsipal ya di sana kan? Principal interior design. Yes, lu kan prinsipal interior design nih. Kalau gua ngomong kasarnya mah lu terima project sendiri juga udah bisa, bro. Bisa lah pasti. Project sendiri maksudnya gimana? Flow tuh masuknya gimana sih? Kalau sekarang project di Hadiprana nih ada project desain interior project, itu masuknya lewat lu apa ada kayak masuk kemana dulu baru dibuang ke lu? Secara prinsip bisa dari mana-mana. Artinya bisa datang langsung dari Bu Mira Hadiprana sebagai presiden direktur Hadiprana gitu ya. Dari owner lah artinya gitu.
Itu juga artinya bisa karena kenal dengan beliau, repeat order dan lain sebagainya. Atau dari marketing begitu. Artinya dari proyek klien terus mereka ada proyek ini terus menghubungi Hadi Prana melalui website, melalui media sosial. Kalau dulu buku kuning, Yellow Pages. Yellow Pages, iya, mengalami. Mungkin yang lain belum pernah ngalamin tuh Yellow Pages. Apa tuh Yellow Pages kan? Begitu. Terus bisa juga dari kita as a designer atau staff atau karyawan atau siapapun yang di Hadi Prana yang di luar dua tadi itu karena kenal misalnya ini gue mau ini dong gitu, mau dong sama Hadi Prana begini. Nah habis itu gue deliver ke tim marketing Hadi Prana untuk di follow up begitu. Artinya pertanyaannya kalau mau masuk dari mana bisa dari siapa aja, termasuk salah satu dari gue. Oke. Gitu. Ya maksud gue lu sekarang pernah nggak sih berpikir untuk ya udah gue sendiri aja, gue sekarang terima project sendiri juga bisa, sekarang juga gue mimpin di perusahaan. Kenapa nggak bikin sendiri gitu? Karena kan desainer gitu kan kebanyakan ya kerja di sebuah company yang bisa dikatakan sebuah akademi lah di mana tempat dia belajar, dia dapatkan apa yang dia mau berkarya sendiri. Kenapa di lu enggak? Tadi ada beberapa yang mau gue tambahkan dulu bro. Jadi kalau tadi bilang bosen, tadi ada bilang bosen ya. Gue sih nggak menemukan kebosanannya itu bro. Artinya gue memang punya passion di profesi ini gitu dalam segala konteks tahapan-tahapannya gitu. Gila gue seneng banget gitu. Nomor 2 ya memang gue nggak punya skill yang lain ya. Padahal di Instagram lu banyak tuh skill lo tuh. Ya itulah. Gitu. Jadi kalau ditanya bosennya enggak sih bro. Gue seneng banget gitu dengan segala dinamikanya dan segala tantangannya. Terus yang berikutnya tadi nerima sendiri gitu ya. Artinya mungkin nanti pada saat momen-momen atau satu titik momen tertentu gitu ya. Salah satunya adalah pensiun. Ya pasti gue akan berjalan berdiri sendiri gitu. Setelah selesai masa bakti di Hadi Prana. Begitu sih. Jadi akan ada momennya itu aja sih. Jadi memang gue mendengar sebuah dedikasi nih ya, dedikasi tinggi bisa dibilang gitu kan. Apakah sebuah dedikasi? Karena lo benar-benar berkarya dalam sebuah perusahaan dari baru mulai lo lulus sampai akhir karir lo, ya akhir karir dalam korporasi ya maksudnya gitu kan? Kalau bottom line-nya korporasi, yes, dedikasi begitu. Tapi dedikasi itu sendiri tidak berdiri sendiri, karena gue memang mencintai profesi ini. Gitu. Profesi ini yang tadi gue bilang di awal. Gue butuh harus ada unsur-unsur faktor-faktor lainnya yang tadi supaya bisa secara optimal menjalani profesi ini yang tadi itu ekosistem dan lain sebagainya. Oke, jadi menurut gue tadi kan kalau lo bilang ada sebuah dedikasi dan lo punya loyalitas tinggi, lo berkarya 24 tahun di sebuah perusahaan yang sama, pesan lo apa buat desainer-desainer muda yang cuma setahun 2 tahun pindah tempat kerja? Pindah tempat kerja. Gue nggak bisa bilang banyak lah, kalau gue bisa banyak kan nanti generalisasi. Tapi kan memang itu hal yang sangat common kan, masuk setahun, 2 tahun pindah, 3 tahun pindah. Pertanyaannya gampang-gampang sulit juga sih sebenarnya, more or less juga sama dengan pertanyaan yang gue tanyakan ketika menginterview calon desainer di Hadi Prana. At the end of the day lo mau ngapain sih? Gitu. Ujungnya lo mau ngapain gitu. Kalau lo mau bikin sendiri, lo berarti harus menyiapkan strategi-strateginya kan, tahapan-tahapannya kan, stagesnya kan gitu. Untuk menyiapkan tahapannya apabila lo masuk ke dalam Hadi Prana, sebagai salah satu dari tahapan lo mesti memahami juga bahwa di Hadi Prana misalnya satu proyek yang kami kerjakan di Hadi Prana, at least itu 2 tahun sampai 2,5 tahun. Lo 2 tahun selesai, lo mau dapat apa? Atau lo cuma pengen tahu, oh Hadi Prana begini, ya mau gue silahkan gitu. Tapi lo overall in a big picture-nya, as a designer, terus lo punya kesempatan masuk ke Hadi Prana, lo mau dapat apa? Begitu. Mungkin akan case yang berbeda, situasi yang berbeda apabila di company lain. Mungkin ada yang bisa lebih cepat karena kasus proyeknya juga berbeda, kliennya berbeda dan lain sebagainya gitu. Tapi
big picture-nya lo mau jadi apa at the end of the day gitu kan. Mau jadi ibu rumah tangga. Gue pernah di Hadiprana begini-begini gitu. Jadi kalau ditanya atau dibilang saran gitu ya, supaya nggak cepet-cepet pindah-pindah, ya lo mau ngapain dulu ujungnya. As a designer ya, begitu. As a lecturer juga nggak apa-apa juga, akademis dan lain sebagainya. As a kontraktor, tapi kan itu akan mempengaruhi begitu. Apabila study case-nya Hadiprana begitu, cuman mau mampir ya silakan. Atau mau ada dalam CV. Nanti ketika lo harus pindah lagi ke kantor-kantor besar di Indonesia atau di luar negeri lainnya, oh pernah nih di sini Hadiprana gitu. Tapi kan sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi, dulu lo ngapain di situ? Proyek lo gede gitu kan, bukan emblem doang gitu. Dalam kapasitas gue akan nanya, lo dulu ngapain di proyek tersebut? Mencari image reference, mengumpulkan material board gitu kan. Ada kontribusinya yang dinilai begitu, dan itu juga pertanyaan buat diri gue punya kontribusi dengan sekian banyak proyek itu, gue ngapain aja begitu kan. Bukan hanya sekedar manis-manisan. Kembali because I love the profession gitu. Ya, artinya setiap orang mesti tahu goalnya masing-masing ya. Goal lo apa? Kalau emang goal cuma buat CV doang, yang masuk seminggu doang ya monggo, silakan aja, nggak salah gitu kan ya. Tapi itu salah satu ketahuan nih nanti nih. Ketahuan apa maksudnya, pertanyaan lo? Strateginya. Tapi nggak apa-apa lah gue spill. Apa tuh? Sejago apapun desainer interior atau lulusan terbaik dari manapun yang akan berencana mau join ke Hadiprana gitu ya, secanggih apapun CV lo, proyek lo gitu ya, lo kalau jawab cuman mau 2 tahun di Hadiprana, I would say no, it's a big no. Kalau cuman jawab apa? 2 tahun. Oh 2 tahun. Gitu kan. Ini spill lagi ya, di interview kan ada beberapa orang, salah satunya ada gue situ. Gue akan langsung out loud seperti ajang-ajang reality show. No. Mau jago apapun no. Kembali lagi ya, karakter proyek kita begitu, mau ngapain. Tapi kan kalau dia bohong bisa aja bro. Kenapa? Kalau dia bohong bisa dong. Maksudnya Ya, dia bilang, itu. oh saya maunya 5 tahun pak, tapi ntar 2 tahun, nah udahlah. Ya. Ya itu kalau itu yang nggak bisa dikontrol lah ya artinya. Out of our control. Menarik, karena emang Hadiprana kelasnya proyeknya ya skalanya segitu ya, lama panjang-panjang. Oke, sekarang gue masuk mau ngorek lebih dalam lagi masalah di Hadiprana. Lo kan 24 tahun, artinya bener-bener dari magang sempet ya? Dari magang Magang ya? bener. Ya, dari gue lupa tahun 99 apa 98. 99 kayaknya habis masa-masa reformasi itu. Dan lo magang terus akhirnya lo masuk situ. Gue lihat dari awalnya asisten interior designer kan, Iya dong. sampai akhirnya jadi principal kan. Nah, gimana caranya sih supaya dipromot dalam sebuah perusahaan? Caranya gimana? Atau cara lo gimana? Atau lo melihat cara orang lain bagaimana? Kan lo pasti juga melihat bagaimana tim lo yang di bawah bergerak sampai ada yang dia gue promote deh, dia kayaknya oke nih. Atau cara lo dulu untuk being promoted? Kalau ditanya about the promote, tagline, wording promote ya, jujur gue nggak pernah terlintas pengen dipromot loh. Jujur nggak pernah terlintas pengen dipromot. Kalau ditanya berarti lo nggak ambis dong. Mungkin bisa begitu. Karena gue seneng sama desain, proses desain and desain interior atau desainer interior itu sendiri, ya gue jalanin aja begitu. Tapi memang gue harus paham dalam kapasitas dan posisi sebagai desainer interior yang baik tuh ya, gue harus tahu ada tahapan-tahapannya, gue harus memahami ini itu dan lain sebagainya. At the end of the day, proyek gue harus bicara, harus jauh lebih berbicara panjang dan berecho dibanding gue nya sendiri, begitu. Dalam konteks gue berkontribusi di dalam tim desainer di Hadiprana, begitu. Jadi gue liatin aja benar-benar. Jadi dulu tuh mulai dari yang kan dari nol ya, gue belajar, gue ngikutin dulu, disuruh apa aja gue ngikutin. Gue ngikutin bener-bener literally. Kalau bilang jadi drafter, gue dari drafter gue ngikutin, disuruh ini bikin bla 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 begitu kan. Gue belajar, ini begini. Habis itu baru masuk ke dalam konteks desainnya gitu, kreativitasnya. Kasih imbuhan begini. Gue belajar cara berdialognya bagaimana, cara bersosialisasi, cara ngobrolnya bagaimana. Karena dulu kalau boleh berbangga ya, artinya
Salah satu poin almarhum Om Heng sebagai founding father Hadi Prana menilai sosok William, sosok gue ini adalah mempunyai kapasitas lebih di atas rata-rata dalam hal membaurnya, dalam hal mengikat atau memecah border antara desainer dengan drafter, antara senior dengan junior, begitu. Jadi itu adalah salah satu sisi lain di luar konteks kreativitas seorang desainer ya di dalam Hadi Prana begitu. Nah, akhirnya beriringan dengan perjalanan banyak hal yang bisa dinilai oleh senior, oleh manajemen dan lain sebagainya, dan juga oleh mendiang almarhum Om Heng. Wah ya berjenjang lah mengikuti semua, dan gue bersyukur gitu, gue mengalami itu semua, gue dididik gitu. Jadi gue tidak loncat begitu, jadi gue tahu oh ini begini, ini dulu begini, ini dulu begini gitu. Jadi kalau ditanya promote atau tips and tripsnya, do your damn best as a interior design or interior designer wannabe lah begitu. Lu mau ngapain, tapi kembali lagi lu mau ngapain ujungnya begitu kan. Ya kalau gue abis itu mau jadi ibu rumah tangga, gue mau jadi pengusaha kopi, ya udah begitu. Oke. Proses promotion itu gimana sih? Ada prosesnya tapi ya di promote ya? Well, lo ada kayak apa, ada seremoninya gitu? Kayak, tidak ada. Kayak dipanggil apa enggak? Dipanggil ya, tapi tidak ada seremonial. Kayak masuk ruangan lah gitu, masuk ruangan, gua angkat ya jadi ini gitu. Kurang lebih begitu. Kurang lebih prosesnya begitu ya. Oke. Terus kalau lu bukan nggak usah proses itu deh. Artinya gini. Kalau lu caranya promoted, cara lu being promoted adalah lu bekerja sebaik mungkin, do your damn best sampai lu di notice, terus dapat promotion. Tapi gua kan juga pernah nih kerja di perusahaan arsitek besar 700 orang gitu. Gua lihat berbagai macam orang di situ. Ada yang nggak bisa kerja tapi pintar berpolitik. Dan dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari orang yang jago desain. Bagaimana pendapat lo di situ? Apakah bisa dibandingkan di perusahaan lo sekarang juga ada? Dan apakah itu salah satu metode yang sah juga menurut lo? Pertanyaan nomor 1, di Hadi Prana yang seperti kayak gitu. Jujur, pengalaman gue 24 tahun gue tidak melihat, tidak merasakan itu. Begitu. Apabila mungkin pun ada, ya gue nggak merasakan gitu. But I don't give a damn care lah ya. I don't give a damn F care gitu. Because buat gue akhirnya orang itu akan dinilai value-nya kok gitu. Oh William nih di Hadi Prana dulu nih begini gitu. Nomor 2, sah-sah aja nggak sih? Sah-sah aja. Mau dimanapun itu pasti terjadi kok. Sah-sah aja, silahkan monggo. Pilihan akhirnya gitu kan. Cara orang masing-masing ya. Cara orang masing-masing dan cara company menyikapinya baik secara regulasi dan policy juga beda-beda gitu. So it's sah aja. Oke. Kalau lu dalam mendesain, nilai apa sih yang paling lu perjuangin dalam desain lu? Nilai. Pasti nggak cuma desain kan kalau udah sekelas lu lah. Nilai. Simple sih sebenarnya menurut gue. Lo bertemu dengan orang yang tepat, udah. Itu. Artinya klien. Yes. Kan desainer itu kan bertemu dengan banyak pihak. Konteksnya dalam hal ini adalah proyek. Kita diberikan proyek atau kita bekerja sama dalam sebuah proyek dengan klien begitu ya. Let's say misalnya Hadi Prana proyeknya paling banyak adalah misalnya kita ambil kasus rumah atau hotel. Klien kami kan selain klien yang memang membayar kami dan yang punya hotel tersebut, juga ada operatornya dan ada pihak-pihak lain. Oke, di tier paling atasnya adalah si owner, tier keduanya adalah operator gitu ya. You meet the right person in the right time gitu. Artinya gue bisa berdiskusi, bisa
ngobrol tentang proyek, ngobrol tentang hal ini dan itu selain sebagainya, dan bisa mendeliver proyek itu dengan baik gitu ya, sesuai dengan memang apa yang dia inginkan, yang dia mau, dengan operator dari sisi operasional dan teknis dan lain sebagainya. Wah, gue ketemu sama dia nih pas nih gitu. Buat gue itu sih kuncinya, simple aja gitu. Tapi kan kenyataannya tidak sesimpel itu. You meet the right person udah gitu kan. You meet the right consultant, you meet the right firm, ya kan, the right designer, ya kan, begitu. Itu sih menurut gue. Tapi kan untuk mencapai itu kan wah ini berat ya. Gitu. Artinya buat gue personal, ya lo misalnya mau didesainin misalnya nih, Will lo bikinin dong ini, gue nanti ada satu studio lagi interiornya gitu kan, and then I can deliver to you gitu kan. Not just deliver tapi kan bisa ngobrol dengan baik gitu kan. Deliver bisa aja kan baik-baik, tapi kan lo punya temen think tank nih ya kan gitu kan, and then it become bigger and further gitu kan. It's not just a project gitu kan, tapi bisa lebih dari itu. Wah, buat gue itu sih itu value terbesar atau buat gue apa ya, as a designer ya. Nah, tier berikutnya adalah dengan para kontraktor, vendor gitu kan ya. You meet the right person gitu. Kan misalnya paling gampang yang sering terjadi jargon atau stigma-stigma, wah gila kontraktor dikata-katain, dihajar segala rupa gitu kan ya. Ya ada momen-momen tersebut, cuman kan kita sebenarnya as a profesi interior designer nggak bisa berdiri sendiri gitu. Gila, lu kerja sama dia tiap itu dibego-begoin atau digimana-gimanain kan enak ngobrolnya. Atau nih dengan tim kayak begini kan gini-gini seneng gitu, mereka juga kerjanya seneng kan sama kita. Gue seneng nih nge-shoot William nih begini-begini nih gitu kan, atau kita nih kayak gini nih ngobrol gitu kan. Wah seneng nih gue, I meet the right person to chit chat and then to have this podcast gitu ya, and then semua jawaban lo pertanyaan lo gue bisa jawab gitu kan dengan tepat atau sometimes beyond begitu. Gitu sih. Jadi people yang menjadi lo punya main value ya. Iya, people ya. Ya, as a designer lo bicara hasil karya lah proyek itu. Lo mesti bagus juga. Ya itu kayaknya nggak bisa ditawar lah ya. Iya. Kan nomor satu lah. Oke. Kalau orang masuk ke dalam project lo atau desain lo maunya orang ngerasain apa sih? Orang ini siapa pertanyaannya? Artinya lu kalau ngedesain kan lu pasti sesuai orderan nih ya. Business owner. Artinya business owner is doing it for the guest. Kalau ngomong komersial ya konteksnya ya. Ya kan artinya kalau lu pasti mikirinnya gitu dong. Arah pemikirannya gitu dong. Lu bikin emang buat owner. Owner bilang gue mau bikin hotel ya Will. Hotelnya di lokasi di sini Oke, gue maunya high end lah, kira-kira gitu kan. Terus artinya kan lu ngedesain dong. Nah kalau lu ngedesain kan artinya you are designing for the owner memang, tapi of course ada unsur bisnisnya juga kan. Artinya it's also for the guest. Artinya how do you want the guest to feel, to experience your design? Waduh, sebenarnya simpel tapi berat ya. Disimplify aja ya, simplify. Dari sisi owner ya tadi I meet the right guy, the right designer gitu ya, and then dia bisa deliver something beyond gitu. Artinya nomor satu, anjir lebih bagus dari yang kita obrolin ya ternyata ya begitu. Nomor satu, visual beauty it comes first lah. Estetika ya. Estetika. Ya dia bagus ya gitu ya. Terus habis itu bicara lagi, oh ternyata begini ya. Yang kemarin kita debat begitu ya. Oh ternyata nih begini nih operasionalnya nih. Artinya dia bisa menemukan hal-hal yang dulu kita diskusikan masih dalam berupa lisan atau gambar gitu ya. Dia akhirnya ketemu dengan bendanya, dengan hasil jadinya. Wah aku suka nih begitu. Wah itu udah satu yang terpenuhi check mark begitu dari sisi owner begitu kan ya.
Yang dari sisi pengunjung customer, apabila misalnya study case-nya hotel gitu ya, gue pengen ke situ, gue pengen ke hotel itu lagi. Gue pengen di situ. Enak ya, gue tidur enak, gue makan enak segala rupa gitu ya. The basic needs-nya gitu kan, the basic things-nya gitu kan, fungsi. I feel comfort, I feel okay, enak gitu gue di situ. The view, the flow, the circulation, the material, foto, kalau foto ini bagus, itu ke nomor 2 lah ya, gitu. Tapi di situ, nah kalau boleh naikin levelnya lagi, gue nggak nemu di tempat lain nih kayak gini, anjir. Lu kepikiran dari mana ya, gitu kan? Kok bisa kayak begini ya? Naik level lagi, jadi inspirasi buat desainer lain. Baik ketika itu hotel dikunjungin, masuk ke dalam library image reference dia untuk proyek lain, masuk ke dalam Pinterest, koleksi library-nya dia, menjadi inspirasi buat orang lain. Itu udah grade-nya, tier-nya naik terus tuh. Begitu. Oke. Tapi lu tahu dari mana ya kalau sampai image lu dipakai buat referensi orang? Media sosial ya, artinya internet gitu ya. Itu kadang suka jebol aja lolos tuh, yang kayak begitu-begitu, nemu aja gitu kan. Ini nih proyek ini nih, ini proyek ini nih gitu. Paling banyak di Pinterest lah gitu. Oh, di Pinterest ya. Gitu. Kalau yang proyek lain kadang dari teman terus dia dapat aja gitu kan. Oh, ini proyek kita nih begini begitu. Tapi itu common thing lah. Artinya di dunia kreatif juga dalam tanda kutip comot mencomot itu juga cukup sering terjadi kan. Iya, dan sah-sah aja kan. It's an inspiration ya. Iya, sah-sah aja. Di bawah ada tulisan, ada credit title-nya lah, ada footnote-nya. Ini gambar-gambar ini kami ambil dari Google Image atau apa-apa hanya untuk sekedar image reference gitu. Oke. Sekarang lo tahu nggak sih diferensiasinya dari lo sehingga lo nggak tergantikan oleh desainer lain? Diferensiasi. Iya. Apa pembeda lo sampai orang tuh harus William, nggak bisa yang lain? Cuma William yang bisa. Gue tidak pernah menilai diri sendiri. Yang lo dengar-dengar dari orang lah. Genit. Jadi artinya klien lo mama semua? Bukan. Desainnya genit. Desainnya William genit loh. Jangan sampai salah, jangan dipotong loh. Desainnya genit. Artinya di balik elemen-elemen yang simetris, geometris, aksis, koordinat, layering ala-ala Hadiprana, dia ada plot twistnya gitu. Oke. Gitu. Karena gue suka ya itu ada main plot twistnya dikit gitu, genit gitu yang lo nggak bisa lihat itu di YouTube, lo nggak bisa lihat itu di yang sosial media, kecuali kalau memang pas lagi si fotografernya capture dapat ini nih begini nih begitu. Paling gampang contohnya genitnya apa sih gitu kan, karena gue selalu bertanya juga kepada orang-orang gitu. Lo punya konsep aplikasinya apa gitu. Genitnya tuh di mana? Misalnya paling gampang. Ini karpet kotak ya. Salah satu sudutnya tuh gue nyebutnya apa itu? Digeroak gitu. Jadi nggak ngotak 4 sudut seluruh sudut 4-4-nya 90 derajat nyiku. Itu gue geroak gitu. Itu salah satunya. Gitu. Artinya gue jujur ya, maksudnya nggak pernah lihat sih kayak begitu. Ya, versi gue kegenitannya di situ. Kegenitan lo jadi kayak membuat sebuah element of surprise ya kira-kira gitu. Bisa dibilang begitu. Karena nggak common juga yang lo kerjain. Gitu. Atau yang paling banyak adalah karena begini cara berpikirnya gue tuh, artinya kalau kita berbicara material ya paling basic dalam as a designer ya gitu ya. Kita semua memakai material yang sama. Tapi untuk membedakan desainer yang ini dengan yang ini, gue selalu menantang diri gue sendiri dan vendor-vendor si material tersebut. Material ini tuh bisa diapain? Artinya setiap desainer bisa aja memakai material itu. Tergantung proyeknya, tergantung rupiahnya dan lain-lain. Tapi misalnya pada konteks yang sama, rupiahnya sama, proyeknya kurang lebih sama, desainer A biasanya bisa pakai semua. Tapi di desainer ini ternyata materialnya diapa-apain.
Terus orang jadi bertanya, ini material yang mana ya? Oh, sama desainer yang mana digitu-gituin tuh Pak. Siapa desainernya? Oh tuh si William tuh, misalnya begitu. Implikasinya di mana? Di bantal. Di bantal. Decorative pillow. Salah duanya tadi kan karpet udah. Yeah. Bantal ya misalnya persegi 4 gitu ya. Gue main minimal 2 kain. Gitu, 2 kain. Wah ini ketahuan juga, spill juga nih. Rahasianya nih. Bantal misalnya persegi panjang gitu ya, bukan ngotak square. Gue bagi 2/3 1/3 gitu. Yang 1/3-nya kain A, 2/3-nya kain B. Joinnya itu gue kasih pelintiran segala rupa dan lain-lain gitu. Exercise trial and error. Gitu. Itu salah satu kegenitan atau salah satu yang mungkin sampai sejauh ini belum gue temukan di junior, tapi sudah gue delegasikan, sudah gue ajarkan gitu. Artinya kembali lagi tadi pertanyaan pertama, dalam konteks masa bakti di sebuah korporat, sebuah firm gitu, ada masanya kan. Ketika William sudah selesai, lo lanjutkan ide ini, lo kembangkan begitu. Jadi lo harus ada apa-apanya, ada gregetnya. Itu juga yang diajarkan sama almarhum Om Heng gitu kan. Lo mesti ada gregetnya desainnya. Begitu. Jadi Om Heng memang sudah mengajarkan how to leave a legacy. Yes. Ya, dia meninggalkan ke kalian. Betul. Kalian akan estafet lagi terus. Betul. Ya. Itu dalam konteks desain. Dalam konteks non desain, ya tadi yang mungkin Om Heng pernah sampaikan, yang tadi gue juga udah ceritakan. Sosok si William ini tuh dia seperti mencampur adukan antara ini si desainer sama ini si produksi drafter begitu kan. Yang sometimes mungkin buat beberapa company, beberapa kantor atau mungkin dia di peranannya sendiri gitu. Kayak lu desainer nih, ini drafter gitu. Kayak gapnya jelas gitu. Nih dengan adanya ini orang ini nih kayak nyampur, udah kayak dalam situasi tertentu ya udah kita nyampur gitu. Artinya ya sosok prinsipal itu nggak semata-mata hanya bicara desain sih. Bagaimana dia memanage orang dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan desain. Persentasenya berapa sih? Wah, hampir 50%. Gitu. Itu yang mungkin kembali ke pertanyaan tadi. Belum muncul atau belum optimal dari junior. Jadi artinya kalau gue mau proyek ini diolah sama William karena dia bisa memanage orang lain, bisa ketemu dengan orang lain dengan baik, menghandle situasi masalah dengan lebih chill, lebih cool, terus desainernya bisa begini. Tapi gue akan dengan senang hati mendelegasikan itu semua. Please kembangkan after me. Ya, jadi artinya menurut lo diferensiasi lo itu nggak cuman dari segi desain, tapi ada dari soft skills juga sebenarnya. Yes. Itu it's a package sebenarnya. It's a package. Ya, karena emang semua orang yang sudah di managerial level sudah pasti harus punya soft skill yang kuat. Kalau nggak dia nggak akan bisa punya tim. Setuju. Ya. Lalu gue ada lihat juga lo pernah ikut seminar atau workshop high impact presentation by Dale Carnegie. Dale Carnegie kan buku juga bagus-bagus ya, gue suka baca gitu. Itu kan lo artinya belajar presentasi lo bisa jelasin nggak tuh belajar apa, terus bagaimana itu mempengaruhi pekerjaan lo? Wah, as a profesi interior designer kita harus present kan. Artinya kita harus deliver the message, harus presentasi. Ini otak yang ada di otak nih apa gitu, and then think tank bisa ngobrol gitu kan. Nah, pada momen tersebut ketika masih junior, mungkin tuh di awal-awal tahun 2000-an ya. Kami di Prana waktu itu ada sekitar 20-an orang. Bukan hanya interior designer, interior, arsitek, ada pelaksana. Kan kami di Prana ada pelaksana gitu. Dan yang lainnya juga gitu. Untuk mengikuti sesi tersebut kami mengundang Dale Carnegie, kalau nggak salah 2 hari deh, full day 2 hari begitu kan, straight 2 hari in a row. Untuk mengikuti sesi tersebut kami digodok oleh mereka, the expert itu profesional, untuk bagaimana mempresent terhadap apapun yang akan kita sajikan, bukan hanya dalam konteks desain,
tapi apapun lah gitu. Kebetulan kalau Hadi Prana kan konteks senjata utamanya desain gitu ya. Disiapkan mulai dari cara openingnya bagaimana, susunan slide-nya bagaimana, fontnya, besarnya, tipe, warna, komposisi gambar, berdirinya, cara ngomongnya. Wah, gue sendiri bersyukur sih mengalami itu ya. Artinya ketika gue masih unyu-unyu begitu ya, belum dapat ilmu apa-apa, gue dikasih begitu, gila keren. Ini cikal bakal yang harus gue exercise di kemudian hari begitu. Di waktu itu juga setelah pokoknya di hari kedua, di hari terakhir kita maju presentasi. Di review, dibantai lucuan lah, seru begitu. Artinya dengan adanya sesi tersebut atau training tersebut luar biasa sih. Artinya sebegitu seriusnya kami disiapkan untuk menjadi sosok desainer yang komplit. Salah satunya dengan training dari profesional. Begitu. Artinya dalam perjalanan ini kita mereview dengan pengalaman kita sendiri. Oh ini benar nggak nih? Oh kita mesti adjust di sisi sini. Oh ternyata di klien A cocok, di klien B kita mesti adjust dikit, klien C enggak ternyata. Begitu. Oh kita mesti begini. Plus dengan melihat para desainer ataupun orang-orang lain ketika melakukan presentasi. Makanya gue seneng juga tuh ngelihat podcast, ngelihat hadir di seminar, gue seneng banget. Itu kalau yang ditanya gitu kan ya, gue akan nilai semuanya, mulai dari cara dia masuk, and then cara dia dress, berdiri di panggungnya begitu, terus dia ngomong opening slide-nya, terus dia apa begitu kan, ketika dia merespon jawaban pertanyaan gimana, wah keren banget gitu kan. Salah satu yang gue suka juga TEDx, TED Talks tuh, keren. Bagaimana lo mengestafetkan pengalaman lo itu ke tim lo sekarang? Banyak cara. Jadi nomor satu, gue membedakan. Nah ini sebenarnya konteksnya luas ya. Artinya gue di kantor tuh membedakan ada dua hal paling basic, yaitu pekerjaan yang pakai otak sama pekerjaan yang nggak pakai otak. Agak sarkastik sih kalau memang orang bisa menilai itu gitu. Artinya pekerjaan yang tidak pakai otak. Nah ini mundur lagi, tarik belakang. Di Hadi Prana tuh dulu ada cukup banyak tersaji quote-quote di awal-awal Hadi Prana yang sampai sekarang gue paling membekas adalah do it right from the first time. Lo lakuin itu benar dari pertama. Yang kedua yang gue paling ingat sampai sekarang, membiasakan kebenaran bukan membenarkan kebiasaan. Powerful. Artinya kembali lagi, lo yang nggak pakai otak, lo jalanin aja dulu. Nah, gue gimana? Dulu tuh gue bikin PowerPoint ya, gue bikinin begini, kerangka berpikir gue gitu, gue bikinin begini, mendevelop dari yang Dale Carnegie tersebut gitu. Kenapa gue bikin? Karena gue mesti presentasi. Gue tuh kalau mau presentasi gue harus bikin. Supaya gue tahu, oh gue di slide ini keluar begini, ini begini gitu. Di slide mana gue mesti cepat gini gitu. Nah gue bikin sendiri kerangkanya, gue kasih ke tim. Ini gue bikin begini. Gue jelasin juga nih. Nanti kalian di Hadi Prana tuh kita dikasih kesempatan untuk presentasi. Nanti pada momen-momen tertentu gitu ya. Nih kalian ngomong begini, kasih opening begini, ini isinya, and then you have to wrap up gitu kan ya. Gimana lo ada punchline-nya begini segala rupa, tampilannya begini gitu kan. Selama bertahun-tahun gue bikin, gue lupa sampai di tahun berapa, gue udah gak bikin lagi. Please copy paste and develop, begitu. And update gue apabila gue harus presentasi, gue di info, gitu. Minimal 1 hari sebelumnya. Jadi gue tahu runutannya begini, begitu. Nah itu yang gue deliver ke mereka. Itu satu. Terus yang kedua, ya itu. Lo kalau ngomong tuh mesti begini, ngadepin orang tuh begini, cara ngomongnya. Kalau lo nggak tahu, ya lo lihat situasinya, lo berhadapan sama siapa, topiknya apa. Lo bisa ngibul, lo bisa tahan dulu. Pak saya pikirin dulu ya, nanti abis sesi ini kita jawab, kita diskusiin. Atau besok lah Pak gini. Begitu. Nah itu yang gue kasih ke mereka. Dan di Hadi Prana kan juga ada acara-acara, salah satunya adalah titik temu
Ini jauh sebelum adanya si coffee shop tersebut gitu ya. Dimana di ajang tersebut kami inisiator acara tersebut gitu ya. Salah satunya menunjuk beberapa proyek yang akan diwakilkan oleh tim proyek tersebut untuk present. Itu adalah ajang pertama mereka latih public speaking gitu. Jadi kita nilai begitu. Proyek sendiri maksudnya ya? Proyek sendiri. Share ke teman, presentasi. Itu kayaknya habit yang harus diterapkan di every design company sih. Karena kita konteksnya lagi ngomongin arsitektur and design kan, crowdnya kan dari audience kan. Ya menurut gua itu sangat bagus ya. Jadi setiap kali dia habis proyek dia present aja ke timnya sendiri. Mesti belajar bikin presentation segala gitu. Jadi kalau ikut lomba tuh nggak kaget. Karena kalau nggak setiap kali ikut lomba belum tahu cara presentasi juga. I would say yes, mesti digituin, cuman kembali lagi ke regulasi dan policy masing-masing company. Ada satu company atau beberapa company yang memang pintunya cuma satu. Person ini yang harus presentasi, person ini yang harus bicara on behalf of the company, on behalf of the firm. Ada kan yang kayak begitu? Ya. Gitu. Ya udah, yang ngaju ya dia, brandingnya dia, yang mungkin yang full skillnya dia, yang nanti yang second tier dan lainnya tim itu. I don't know nanti mungkin di kemudian hari dia akan dipersiapkan untuk menggantikan dia, nggak tahu juga gitu. Tapi kalau gue bilang di sini on behalf of Hadi Prana, gue ini sih bagus banget sih artinya. Dan kembali lagi yang tadi dibilang legacy. And you have to step down or resign and so on. Wah ini udah gitu, udah berjalan. Di Instagram lo gue lihat lu punya julukan banyak banget nih, lu kan tulis sendiri ya. Oh iya, gue tulis sendiri. Gue ambil salah dua lah. Ada mind traveler sama full time dreamer. Apa maksudnya? Mind traveler. Gue anak. Oh iya, kembali lagi. Di Hadi Prana tuh ada momen-momen ketika kita sering di training ya. Jadi salah satu atau salah duanya tadi adalah kita di training mengenai karakter. Di mana ultimate goalnya adalah kita bisa memahami diri sendiri dan kita bisa memahami karakter dari person-person yang ada di sekeliling kita yang kelak nanti akan menjadi bagian dari tim kita. So the better you know yourself, the better you know your team, and then kita tahu cara komunikasi. Kan that's the key kan. Kita komunikasi, kita diskusi as a team. Kita mengetahui itu begitu. Itu bukan hanya di proyek, nanti ternyata bisa juga dibawa ke rumah. Oh karakter gue begini, as a bapak, as a pasangan, as a ayah. Oh ternyata karakter gue begini, begitu. Nah di karakter tersebut keluar 4 warna. Merah, kuning, hijau, ungu. Setiap warna itu punya ininya sendiri-sendiri, penjelasannya sendiri, mewakili karakter sendiri-sendiri, dan itu turut dipengaruhi oleh situasi saat tersebut pada saat dites. Waktu itu kami 2 kali dites. Terus selain itu juga ada panca indera, mata, kuping, tangan, apa lagi ya lupa gue. Gue 2 kali dites. Pertama itu ungu, kedua merah, terus inderanya mata. Jadi ungu itu analisator, ungu itu database, ungu itu chronological, begitu. Ungu itu detail. Merah itu leader, task oriented gitu. Nah, si William ini terus sama satu lagi yang mata. Gue mata. Seeing is believing. Itu benar banget. Gitu. Nah, kembali lagi tadi pertanyaannya apa gue lupa. Mind traveler and full time dreamer. Mind traveler. Jadi paling gampang gue tuh menganalisa dulu. Paling gampang kalau kayak kesini tadi baru nyampe gitu ya. Gue lihat dulu situasinya. Oh di sini syutingnya. Oh nanti berarti di situ ada suara-suara nih. Gue udah langsung begitu kan. Terus gue menghadap begini. Oh cahaya dari sono begitu dan lain sebagainya. Oh kamera begini. Begitu. Terus kalau ketemu klien juga begitu. Gue analisa. Gue selalu ini juga didikan dari dulu gitu. Lo pelajari itu klien. Begitu. Jadi begitu gue mempelajari tersebut, gue langsung oh dia akan mikirnya begini, dia akan ngomong begini, cara dia berdialog, cara dia menjawab, cara dia marah dan lain sebagainya begini nih ternyata nih,
begitu. Termasuk gue kalau lagi ada lagi mungkin nggak nyebut masalah, ya masalah lah. Gue akan berpikir diri sendiri, diam dulu gue benar-benar gitu. Jadi wah berkecamuk gitu. Nanti gue sortir sendiri, tep baru ngobrol, diskusikan dan lain sebagainya. Begitu. Berpikir. Jadi bisa wah kayak film apa tuh ya yang mimpi di dalam mimpi, Interception ya atau apa ya? Ya gue lupa namanya. Nah, gue kayak begitu. Wah berpikirnya benar-benar gitu. Di kerjaan dan di non kerjaan ternyata begitu. Jadi itu maksud lo penjelasan lo dari sebuah lo adalah mind traveler karena lo banyak berpikir kemana-mana. Iya berpikir kemana-mana begitu. Itu kan kayak lebih ya sebenarnya analyzing juga ya. Analyzing. Itu kayak karena gue menganalisa begitu. Kalau full time dreamernya apa? Nyambung. Gue suka menghayal. Oke. Dari kecil udah suka menghayal begitu. Oh jadi di kerjaan paling gampang di kerjaan gitu ya. Gue bilang ke diri gue sendiri dan ke tim gitu ya. Lo kalau bikin layout lo udah harus ngayal 3 dimensional bikin layout gitu. Oh gue masuk dari sini. Gue akan melihat apa di sekeliling gue apa. Jadi gue suka menganalisa zoom in zoom out. Lo masuk ruangan kayak zoom out dulu set gitu kan. Oh gue masuk tuh naik mobil di kanan kiri suasana apa di jendela sana masuk ke ruangan apa begitu kayak gitu. Terus lo muter karena perspektif 360 derajat tuh mempengaruhi lo terhadap suasana. Oh ini begini begitu. Oke. Full time itu di kerjaan begitu ya. Terus kalau di material begitu ya. Gue ngomongin material ini buat apaan ya? Gitu. Bisa cocok di mana ya kayak gini gitu. Ya kalau di non kerjaan wah yang ngayal gue kemana-mana. Kalau nonton film nah, paling full time dreamernya itu adalah sama air yang nggak kelihatan dasarnya. Wah gue ngayalnya kemana-mana asli freak gue. Tapi cocok untuk industri ini lah ya. Kenapa? Cocok untuk industri ini dong karena memang industri interior design ini kan emang ya butuh ngayal lah. Berhayal. Oke. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Menjawab banget. Ya gue udah berpikir mestinya nggak jauh-jauh dari sana sih. Tapi kalau tadi yang menganalisa itu gue cukup kaget karena itu mirip sama ngajarin polisi, detektif ya. Detektif kan kalau masuk ke ruangan dia harus sudah tahu di sekeliling dia tuh ada barang apa aja, ada orang siapa. Karena kalau ada kejadian yang tiba-tiba dia udah mesti tahu tuh gue bisa ambil senjata di mana, gue bisa ngumpet di mana gitu. Dia udah bisa jadi polisi juga bro. Karena kalau si profesi atau pekerjaan yang di dalam kurun atau frekuensi atau zonanya ungu, lawyer, dokter, akuntan, itu detail ya, orang detail artinya. Detektif, kayak begitu. The analytical person. Database bener, lo gitu kan. Lo kan udah handle project lo yang selesai kalau gue hitungin probably around 200-an kali sampai tahun ini ya. Terakhir lo kasih gue 150-an, that's 2021 kayaknya. Jadi I'm assuming enggak sih, kalau kemarin terakhir gue kirim ke lo itu 100 berapa ya? 34 ya? 141 apa berapa kayak itu udah sampai 2025 sampai yang current. Oh sampai ini ya. Oke, ya ada 140 project yang lo selesain, rumah tinggal dan komersial. Ya itu kan bisa dibilang karakternya William pasti ada di situ lah ya. Because you are the principal, lo punya diferensiasi tadi semua masuk ke situ. Tapi kalau narasi di luar proyek dalam konteks personal branding lu sendiri itu seperti apa ya? Lu punya ya your narration lah, narasi lu di luar karya arsitektur. Masih belum nangkap gue gimana maksudnya? The story yang lu bikin untuk diri lu sendiri lah. Mungkin ngomonginnya personal branding lu lah, yang lu bangun kayak apa. Kalau project kan lu udah punya karakter desain lu nih, kalau William begini, William centil, William simetris, William ini. Tapi karya. Tapi kalau sekarang gue tanyanya, kalau William itu
apa sih lu punya karakter, the reputation yang you build di luar lu punya desain? Aduh, berat nih gara-gara banyak ngobrolin tentang personal branding nih. Di luar kerjaan ya, di luar desain kerjaan ya, di luar desain. Nah, kalau desain ya gue tau lah, lu dong. Sporty. Oke, lu olahraga apa emangnya? Boleh dielaborate nggak olahraga apa? Maksudnya yang gue suka, yang gue tonton, yang gue lakukan, atau yang dalam kurun waktu gue sedang tekuni atau gimana? Oke, ya tadi kan lo bilang kalau ngomong William artinya orang ingetnya mestinya dia sporty, dia suka sport. Ya, tapi suka sportnya yang suka sport. Ya kita kan gitu kan. Hampir semua. Semua sport. Hampir semua. Hampir semua. Kalau ditanya suka gitu ya. Okay. Termasuk tuh apa tuh olahraga yang di es, terus ada kayak semacam piringan, terus kita ada 2 orang di depannya yang gitu nyapu gitu supaya si bilahnya tuh turun gitu. Buat gue nih apa ya gitu. Gue nggak berusaha untuk pengen tahu, tapi gue menikmati aja, lucu gitu. Okay. Itu basket iya. Tapi lu tidak melakukannya maksud tadi. Tidak melakukan. Tapi lu senang. Gue suka menontonnya. Begitu. Okay. Even though I went to the stadium ya sendiri, gue bisa nonton, terutama basket. Gitu. I enjoy nonton sendirian sampai segitunya. And then ini mungkin kalau kita bicara religius ya, kalau gue melakukan olahraga outdoor, kalau gue dikasih mendung atau hujan, I would complain to God. Segitunya. Kalau gue tuh mau olahraga hari ini, kenapa dikasih hujan begitu? Antara gue mundur atau gue tebas hujannya, udah begitu. Just do it dong itu jadinya. Iklan dong. Iklan dong ya. Begitu. Ya, karena itu ada statement kan yang mengenai tagline itu, karena because itu statement itu bukan mengenai lu melakukannya aja, tapi it's about not giving up even though everything is not supporting you gitu kan. Jadi kayak hujan ya udah lari aja pokoknya, nggak ada yang tepokin tangan ya nggak apa-apa, udah pokoknya jalan aja gitu. Nggak ada temen yang tahu lu lari berapa kilometer ya nggak peduli, aja wanna do it gitu kan. Jadi itu ya menurut gue statement itu emang powerful ya. Kalau kita tahu isinya gitu. Kalau cuma tagline-nya doang ya udah gitu. Tapi pertanyaannya masih menggelitik di gue nih, karena gue walaupun menjawab sebagai yang suka sport atau sporty begitu, gue masih belum puas loh. Emang belum memang. Itu belum terjawab sih pertanyaan gue. Pilihan yang gimana ya? Iya. Ya your character ya biasanya kan emang paling gampang. Kalau gue biasanya kita pasti ada banyak dengar dari teman lah ya. Kalau ngobrol sama teman ya itu si William begini, si William begitu. Kalau tadi kan dalam hasil karya lo bilang oh si William mah genit misalnya gitu kan. Tapi kalau sekarang di luar hasil karya, apakah lo pernah dengar ada orang yang ngomong wah lo si William lah, ini si William begini, kalau urusan ini begini, si William begitu misalnya. Macam-macam. Tapi yang paling sering lo dengar gitu kan hancur orangnya. Oke. Hancur kan it can be artinya you're a fun person bisa kan. Bercandaan. Ya, you're a fun person. After a while. Karena kembali gue mesti analisa dulu. Same question goes to you. Lo di luar Mario yang fotografer apa? Banyak yang bilang I'm a humble person. I'm a humble person. Of course, maksudnya I'm a humble photographer, tapi memang itu value yang gue bawa. Jadi katanya sih begitu. Ya gue kadang-kadang sombong, tapi sombongnya sombong bercanda. Jadi orang tahu itu bercanda lah gitu kan. You are a humble person. Iya, katanya begitu. I'm humble, terus apa ya? Sabar. Katanya sabar. Dari nada suaranya sabar sih. Sabar. Kemarin gue baru diajarin sama Pak Yasin juga. Gue tanya tipsnya apa Pak Yasin dari Bapak yang udah sangat lama di bidang ini dan banyak bertemu orang, klien macam-macam dan banyak bertemu anak muda. Pesannya apa? Sabar. Apapun yang kamu hadapi, sabar. Katanya gitu. Itu nempel di gue sampai sekarang. Ya nanti lo denger aja podcastnya ya. Oke. Lo akan ngerti apa maksud dia. Lo mau nambahin boleh nggak? Boleh. Mungkin gue agak bias ya, artinya kalau bicara karakter berarti ya. Gue orangnya keras.
keras. Mungkin ada dalam arti in many ways, artinya fisik dan non fisik gitu. Oke. Tapi nomor satu artinya kalau gue berdiri di atas kebenaran, gue nggak takut gitu. Gue sampai sekeras itu gitu. Jadi ya gue jalanin gitu. Jadi ya terus gue mau ini, gue akan coba begini. Nah kerasnya ini tuh nggak keras gimana kalau punya sesuatu gue bisa belok dulu, gue bisa tunggu dulu beberapa saat begitu, gue bisa melalui ini dan lain sebagainya. Keras yang fisik juga ya karena gue suka olahraga bro, dan mungkin mengikuti darah orang tua ya, dari bokap Indonesia Timur menjadi ada sisi kerasnya. Bokap lu dari mana? Ambon. Oh Ambon. Dia lu ada keturunan Ambon. Indonesia Timur lah. Oke. Ya. Jadi artinya lu kalau punya sesuatu yang lu mau akan lu kejar gimana pun caranya. Ya walaupun konteks itu kerasnya gitu ya. Butuh waktu. Ya konteks kerasnya begitu. Tapi tidak melulu ambi, tidak. Oh gue bisa nunggu nih 3 tahun gitu. Atau gue mesti belok-belok begini nih. It's okay. Gue sampai sono. Oke. Keeping your eye on the prize kalau itu ya. Yes. Belok-belok nggak masalah. Gitu. Ya oke. Jadi lu teman-teman lu tahu itu peers lu kira-kira lu begitu orangnya? Orang terdekat aja. Orang terdekat tahu. Artinya lu nggak show itu ke orang yang lu nggak deket. Tapi now everybody knows. Iya. Because di podcast. Semua tahu. Dan ada rekam jejak digital. Lu lebih prefer to be famous or respected? In term of apa? As a personal William or as a designer interior? I think both ya. Both ya. Respected. Lo lebih suka respected. Respected. Why? Orang terhormat lo nggak bisa dibeli. Apalagi terhormat karena karyanya dalam konteks desainer, terhormat karena perilakunya, karakternya. Man, that's the ultimate tier of human being ya. Jadi kalau famous bisa dibeli katanya gitu ya. Fame bisa dibeli nggak? Bisa dong. Viral aja, terkenal, famous. Nggak bilang goblok gitu ya, ramai gitu. Iya kan. Menerobos norma-norma etika ketimuran, famous langsung. Famous. Tapi belum tentu itu di respect karena respect itu apa namanya? You earn it ya. You have to earn it. I agree with that. Karena kalau dapat respect itu artinya you are doing something good, something right untuk orang-orang yang sefrekuensi sama lo ya. Artinya kan, karena bisa aja gue juga nyolong, gue di respect sama juragan nyolong semua kan bisa. Ya, tapi we are doing something right with the same frequency dengan orang-orang sefrekuensi. Iya. Tapi top tiernya lagi, respectnya itu ternyata bisa bisa efek domino. Maksudnya? Jadi mungkin yang sefrekuensi akan bilang yes, oh si orang ini atau William ini respected person gitu ya. Tapi nanti dia akan bisa bercerita atau mereferensikan atau menjadikan sosok itu masa sih ya, terus dilihat, terus dipelajari, terus ditelaah dan lain sebagainya, ditelusuri segala rupa dan akhirnya berinteraksi. Oh benar lah gitu. Efek domino. Jadi akhirnya dia bikin echo. Gitu. Ya. Itu sebenarnya masuk memang ke personal branding kan ya, kayak misalnya kita bilang oh si A nih orang emang keren banget nih gitu. Gue bilang ke teman gue lah, teman gue pasti ketemu pasti dia mengukur lagi kan, bener nggak nih orang begitu? Oh iya benar, dia emang keren banget. Jadi itu yang menurut lo echoing ya. Dan orang-orang respected itu akan menjadi sebuah role model, bisa dibilang gitu ya. Bisa. Ya, role modelnya itu. Tapi kalau orang famous, apakah bisa dibilang kalau famous itu adalah efek dari respected? Bisa. Bonusnya lo famous jadinya. Bisa. Value apa yang lo mau warisin ke generasi muda? As a designer lah. As a designer interior. Ya. Yang berikutnya pertanyaannya adalah as a personal value. Ya. Be a good designer.
Ya, karena kalau gua building this company, gua punya company values. That company values is my value. Jadi otomatis yang gua warisin ke company gua atau ke keluarga gua is the same value. Kalau gua gitu ya. Nggak tahu kalau lo gimana. Oke. First question dulu ya. Being a designer ya. A good designer, simple as that. Gitu. How to be a good designer, value-nya itu yang lo mau. Please be a good designer. Please be a good designer. What is a good designer menurut lo? Yang tadi itu, lo bisa memposisikan lo sebagai desainer interior gitu ya. Dalam segala konteks proyek klien, bisa menjawab kebutuhan mereka, bisa menjadi inspirasi buat desainer-desainer lainnya. Gitu, dan bisa berkontribusi di dalam kancah dunia interior Indonesia buat Indonesianya sendiri, dan kalau hopefully bisa lebih luas lagi buat dunia. Jadi udah konteksnya kontribusi ya. Iya. Artinya kan ya kalau di sini nggak hanya berbicara bisnisnya aja sih, ya kita mesti bisnis lah, artinya mesti ada cuan untuk menjalani perusahaan, untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya, atau karyawan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi as a good designer ya lo harus beyond itu gitu. Ilmunya lo bisa menjadi inspirasi untuk desainer-desainer muda. Ilmunya lo bisa menjadi inspirasi untuk para kontraktor-kontraktor dan vendor-vendor dunia akademis untuk tatanan negara ini begitu ya. Gitu. Dan untuk ultimate-nya mau buat dunia, Bu. Makanya gue selalu kadang jadi penutup kalau sisi seminar atau apa itu gitu ya, good design for a better design or good design, pokoknya begitu. Misalnya let's say a better design for a better Indonesia, better design for a better Indonesia, for a better life, for a better world. Itu kalau dicerna sama anak muda sih nggak nangkep itu. Ya berat sih. Iya, nggak nangkep. Karena biasanya kan goalnya masih ya udah gue ngedesain, gue cari duit, masih belum ke contribute konteksnya ya, belum nyampe ya. Tapi ya I get what you mean sih. Begitu. Artinya ya sayang sih kita punya potensi. Itu kan banyak orang bilang agent of change ya kan, desainer gitu kan. Ya harus ada kontribusi kan. Ya buat UMKM, buat kalau dunia ya bicara sustain, bicara sistem, bicara dan lain sebagainya, bicara policy, wah udah sampai ke level itu. Ya. Yang pertanyaan kedua tadi apa? Emang ada yang kedua? Ada. Tadi yang lo bercerita kalau misalnya gue value. Oh ya, personal value sebagai personal lo? Gue tanya lo dulu boleh nggak? Kalau lo gimana memposisikan? Mungkin teman-teman juga belum ada yang tahu kali ya. Udah tahu sekarang. Tahu. Kita sekarang monthly kita punya meeting yang kita. Enggak, maksudnya netizen. Oh netizen ya. Netizen nggak tahu. Audiens. Nah, boleh nggak tahu. It's a good value pasti dong ya kan. Gua tuh tadi salah gua ngasih tahu ini, gua harus. Jadi sekarang gua ditanya balik. Oke, gua punya value yang gua bikin. Value itu namanya picture ya. Karena gua kan fotografi kan, it's a picture. Itu semua ada singkatannya. Artinya P is for passion. Lo kalau kerja mesti pakai passion. E is for integrity. C is for creative. T is for teamwork. U is under promise and over deliver. R is for respect and E is for empathy. Kerja pakailah itu. Karena gue kerja pakai passion. Orang kalau kerja pakai passion itu pasti bisa prestasi itu di atas orang lain. Karena lu seneng, lu pasti ngulik. Menurut gue, work with passion. Ya integrity, lu kerja mesti bener dong. Lu bilang A ya A, lu bilang lu deliver ya deliver. Ya jangan bohong gitu kan. Karena kalau lu sekali bohong sama gue, 2 kali lu bohong sama gue, besok lu akan menjadi gue cap orang yang selalu bohong. Lu udah gak punya integritas menurut gue. Ya gue gak akan percaya omongan lu sama sekali. That's how I work gitu kan. Ya kreatif, kita di kreatif lah ya. Kreatif kan gak harus melulu arti gue motretnya mesti bagus. Artinya kan kalau kreatif, how you solve a problem creatively. Kalau misalnya gue bilang tolong minta air dong, airnya habis bos.
ya lu tinggal beli doang kelar. Itu kan part of the creative kan. Yang air di sini nggak ada lu tinggal beli. Tapi ya solve the problem gitu kan. Jadi kayak podcast gue sendiri nih. Ngomong sendiri gue. That's C ya. C. Terus T is for teamwork. I believe kita nggak bakal bisa kerja sendiri untuk mencapai goal yang lebih besar. 2 tangan nggak pernah cukup. Yeah, we have to work together hand in hand, gitu kan? Under promise and over deliver. Kalau udah janji jangan telat, ya kan? Kalau ngomong Senin, ya Senin paling lambat ya. Atau kalau Senin lo kasih Jumat, kita pasti happy dong. Lo bilang ke klien, bos 2 tahun kelar, tahu 1,5 tahun udah kelar, ngapa nggak happy tuh orang, ya kan? Under promise but over deliver. That's U. R, respect. Ya kerja harus respect lah, respect each others lah. We are all different people from all different backgrounds. Ya respect and teamwork gabung jadi satu. E is for empathy. Ini menurut gue juga penting dalam jasa. Kalau kita kerja mesti ada empatinya. Artinya kalau lu nggak punya empati terhadap orang, lu nggak akan bisa solve their problem. Iya kan? Empathy is serving, basically. Lu listen. Kalau dalam konteks lu kan lu ngedesain nih. Oke Pak, maunya apa? Lu dengerin gitu kan. Oh ya oke gue ngerti gitu. Kesulitan lu apa? Gitu. Kalau gue juga motret sama nih, gue motret arsitektur. Arsitek pada datang. Bro, kemarin kontraktor lo bikinnya salah nih. Ininya kurang tinggi, ininya nggak rata, ini nggak simetris. Gimana ya? Oh, ya gue ngerti. Lu maunya begini, tapi mungkin ada budget klien, mungkin kontraktornya masih baru. Tenang bro, gue digital kontraktor. Ntar gue selesain di belakang monitor. Karena gue tahu dia punya kesulitan. Jadi gue bantu karena gue punya empati. Kayak gitu. Ya, yeah, that's how I work, that's how I live. Wah, mantap. Tapi itu kompleks ya. Walaupun dia interconnected satu sama lainnya. Ya. Yeah. Gitu. So, pertanyaan tersebut kalau kembali ke gue, wah ini gue ikut deh ntar kalau ada sesi Zoom atau gue liatin lagi deh lo tuh yang apa YouTube sebelumnya yang personal branding. Wah, gue nyerah. Maaf. Ini gue jadi kepikiran apa ini di luar konteks itu ya. Gitu. Sebenarnya nggak harus sekompleks itulah. Gue bikinnya kayak gitu. Tapi karena kan memang kalau memang sudah melakukannya, basically it's nggak dipikirin. Iya sih. Ya udah begitu aja. Cuman kalau ada temen tim gue yang do something, gue suka kadang ingetin, udah jangan begitu, ini, lo inget gak company values gue, gitu. Jadi company values itu ada memang bukan buat dipajang doang. Gue inget banget dulu gue di DP kerja di Singapura, itu company valuesnya itu tagline-nya good to great. Ya itu bukunya ada tuh, namanya yang ngarang siapa tuh gitu. Dulu di umur gue di situ kerja, itu gue umur 27 sampai 30, tagline good to great itu buat bercandaan kita teman-teman. Wah masa lu kerja gitu doang, good to great, good to great. Kita ngomong sebagai bercandaan, tapi sekarang gue dengar itu good to great. Gue sekarang ngerti maksudnya. Ya lu kerja good doang, it's not good enough gitu loh. You have to be great if you want to be different, if you want to perform, if you want to be seen. Ya you have to elevate from good to great. Itu yang gue tangkap. It can be that simple, just good to great. Alright, anyway. Sekarang last 2 questions. Man. Value damn, gue gak nemu ya. Kalau lu bisa kasih nasihat ke diri lu sendiri waktu lu umur 30, waktu lu muda, lu bakal kasih nasihat apa? 19 tahun yang lalu. Ya. Lu inget waktu lu umur 30, what were you doing at that time? Dan kalau lu lihat look back sekarang, maybe from the mistakes yang lu do gitu, lu mau kasih nasihat apa? Ya ini of course buat teman-teman yang nonton juga kan masih muda nih pasti lagi pada kerja sambil podcastan nonton dengerin kan. Double and triple apapun yang sudah gue lakukan sekarang. The speed, the curiosity, the everything semua yang gue sudah lakukan sekarang, double it, triple it. Jadi in terms of melakukan sesuatu apa gimana ya? Yes. Jadi misalnya William kalau mau melakukan proyek yang bukan pekerjaan atau makanan sehari-hari di Prana akan melakukan research. Ketemu 30 di usia 30, lo researchnya 2 kali 3 kali dari yang sekarang. More deep. Gitu.
Lo melakukan pekerjaan ada genit-genitnya gitu kan ya. Ketemu 30 tahunnya, usia 30 lebih genit lagi 2 kali dari yang sekarang. Begitu. Sekarang lo memanage tim seperti ini gitu ya, sekeras ini. Mungkin lo butuh 2 kali lagi untuk lebih menciptakan tim yang lebih powerful, yang lebih dahsyat lagi mungkin ya. Tapi anything in overall I would say double and triple apapun yang sudah gue lakukan sekarang gitu, it will boost everything gitu. Simplify-nya artinya work harder sebenarnya ya, bisa dibilang. Yes. Work harder ya. Work harder, smarter, faster, semua yang deh. Unger. Gitu. Beliker segala rupa begitu. Karena kalau menurut gue gue mau nanya sama lo juga sebenarnya. Bertanya lagi. Tapi pertanyaannya nggak 30 tahun. Karena dalam kurun 19 tahun menurut gue yang cukup membedakan itu adalah sebenarnya ya, in my very own perspective ya, turning point or leaping stone-nya itu hanya terjadi pada saat COVID. With all due respect. Turning point apa ya? Turning point dalam hal kita semua bekerja atau berkreasi ataupun dalam kehidupan atau dalam bertata negara lebih hebat, lebih gedenya lagi gitu. Tanpa adanya si COVID ini, gue bilang 19 tahun ini ya sama aja. Begitu. Tunggu, kalau lu bilang 19 tahun dari mana maksudnya? Kan ditanya umur 30. Oh 30 sekarang 49, oke Iya, ya. Gitu. Cuman kalau misalnya, ini yang pertanyaan gue mau tanya ke lo. Kalau lo ketemu dengan Mario di kelas 2 SMA, lo akan bilang apa ke dia? Pertanyaan ke gue dulu, ke gue jelasin kenapa kelas 2 SMA. Itu lagi bimbang. Lo baru lulus kelas 1, baru naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 3 lo udah mulai matang tuh mikir lo. Wah kan gue mau college ini, segala rupa gue mau ngambil ini karena nanti gue ke depannya mau begini. Kelas 2 itu in between tuh. Gitu. Nah, mungkin kalau pertanyaan lo dikasih ke gue, Bill, lo mau ngomong apa ke William yang kelas 2 SMA? Wih, bisa lebih banyak. Mungkin paling ekstrimnya gue akan bilang, lo jangan ambil interior designer. Jangan. Ngapain? Karena rentang waktu cukup jauh. Banyak hal yang mempengaruhi banget. Begitu. Mungkin begitu. Nah, pertanyaan buat Koko Mario. Kalau ketemu dengan Mario yang kelas 2 SMA, suggest terbaik apa yang akan lo berikan? Soalnya kalau lo tanya ke 2 SMA kan, ini gue even penjurusan aja kan belum ya. Jadi gue mau kasih nasihat apa ya? Menurut gue maunya sebenarnya kalau kelas 2 SMA udah dong. Kalau zaman kita kan fisika, IPS, fisika, biologi, udah dong. Gue belum ya. Gue kelas 3. Masa? Udah dong. Udah ya? Terlalu dekat kalau cuma kelas 3, cuma 1 tahun penjurusan. Kelas 1 masih normal, kelas 2, kelas 3 udah 2 fisika 1, 2 biologi 2. Gue belum loh. Gue belum. Jadi gue belum penjurusan. Ya gue sih emang waktu itu maunya IPA. Tapi menurut gue kan itu semua decision dari orang tua ya. Ya orang tua kan di zamannya gue, mungkin zaman lo juga sama. Pasti nge-pushnya engineer pada zaman dulu. Ya engineer which means arti arsitek. Seingatnya gue mah begitu. Jadi gue dulu inget banget kalau cita-cita apa, cita-citanya jadi insinyur. I remember gue bilang selalu cita-citanya insinyur. Padahal bapak gue dokter. Gue cita-citanya insinyur. Tapi gue masuk arsitek karena gue juga gak tahu mau jurusan apa. Gue gak mau ngitung, gue gak mau ngapal. Gue maunya gambar. Ya udah arsitek aja gambar gitu kan. Ya dapetnya semuanya, combo gitu kan. Mungkin nasihatnya adalah lebih fokus on what you love ya menurut gue. Kelas 2 SMA ya gue bener fokus, tapi masalah gue fokusnya main waktu itu. Ya karena menurut gue at the end of the day kalau lo mau sukses ya you have to focus kan. Artinya lo harus spesialisasi di satu bidang. Which is yang kita di sekolah, di kurikulum kita sampai SMA lo mata kuliah pelajaran lo masih ada berapa belas yang menurut gue sangat tidak fokus, bertolak belakang. Jadi gue mempertanyakan sebenarnya sistem pendidikan di sini, gitu. Kenapa orang harus menjadi generalis sampai SMA, sampai kuliah?
Iya. Sampai kuliah masih belajar bahasa Indonesia, masih belajar Pancasila dan lain-lain, itu segitu banyak. The whole semester, come on. Padahal at the end of the day you have to be a specialist. Tapi lu 20 tahun lu sekolah, lu diajarin buat menjadi generalis. Buat yang denger nih, yang punya kapasitas dengar nih, suara dari Mario. Ya kira-kira gitulah. Ya jadi menurut gua ya focus on what you love and develop the skill. Itulah. Oke, jadi sekarang lo yang nanya gue terus nih, bagaimana? Baru beberapa. Iya. Biar seru dong. Iya, gak apa-apa. Nih last question. Last question guys. Last question. Kalau gua kasih lu duit 1 triliun, no strings attached, lu mau pakai duit itu buat apa? Nomor 1, gue akan bikin company William Design and Partners, maybe. Ya, Nomor 1, begitu. Oke. Masih banyak sisanya tuh. Oh, masih banyak. Nomor 2, yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang membantu, yayasan foundation. Oke. Non-profit organization. Oke. Gitu. Buat gue melihat banyak sekali yang belum berkesempatan menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Nah, gue pengen punya foundation, gitu, punya yayasan yang bisa membantu orang-orang tersebut, gitu ya. Not just pendidikan tapi everything, gitu. Banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita atau kita berjalan keluar ini yang so butuh itu, gitu. Nomor 3, sekolah. Gue mau bikin sekolah. Lu mau bikin sekolah? Sekolah apa? Sekolah mulai dari SD sampai kuliah sampai uni. Oke. Jadi programnya udah terstruktur rapih begitu ya, sehingga begitu dia lulus dia jadi tenaga ahli yang bisa dipakai sesuai dengan masing-masing jurusan, dan terakhir gue pengen bisa kepake buat negara ini, gitu. Oke. Gue rasa sih itu. Jadi memang sudah banyak lu mau give back to the ini ya, to the country ya, to the community ya. Iya. Capek kalau ngeliat. Mau pakai sendiri buat apa gitu ya? Kalau 1 T. Iya, makanya. Begitu. Satu lagi. Apa? Gue mau bikin stadion buat gue sendiri. Terakhir. Stadion basket. Lu mau bikin stadion basket, oke? Gue seneng basket. Okay. Jadi gue mau shoot-shootan sendiri kalau malam udah tua sendirian. begituan. Ajakin teman-teman ngumpul. Gue nggak bikin lapangan padel ya. Oke. Gue basket gitu kan, terus ada tempat buat terapinya, ada shower, ada gymnya, wah gitu. Oke, desain sendiri dong pasti. Ya tapi sama arsitek dong. Iya. Begitu. Oke. Soalnya gue kalau misalnya nonton YouTube sembari olahraga, salah satu video yang paling gue sering nonton adalah kunjungan ke fasilitas olahraga dari setiap klub basket NBA atau dari setiap university yang ada di Amerika. Men, gila. Cakep banget. Komplit. Well design. Wah. Nah, di sini lo ketemuin stadium yang bagus, yang main di mana? Oh, di sini nggak bisa main di stadium ya? Mainnya di mana ya? Kalau main basket di sini Air Petra. Dulu itu Sports Mall Britama Arena. Oh iya. And then sekarang kan ada yang baru tuh, Indonesia Arena. Di mana Indonesia Arena? Di GBK. Yang kemarin habis tahun lalu atau 2 tahun lalu kita menyelenggarakan sebagai salah satu host dari FIBA World Championship Basketball. Oke. Gitu. Alright kalau gitu. Yes. Artinya gue tahu sekarang si William ini sudah di tahap mau give back ke community ya. Jadi banyak berkontribusi kembali karena memang lo di Hadi Prana juga masa bakti lo udah 24 tahun, lo udah banyak generasi-generasi muda yang sedang lo asah. Jadi lo mau estafet lah, lo punya ilmu ke sana, terus lo mau ngajarin mereka maksudnya ya,
Terus tadi lu bilang lu mau bikin non-profit. Yayasan non-profit untuk pendidikan. Iya, sekolah. Ya, dan last one ya baru balik ke diri lu sendiri, ada sisa duitnya. Lu mau main basket sendiri di stadion lu sendiri. Kita salaman dulu. Keren banget. Keren kan? Om Will.